Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang korelasi produk momen. Sebelum saya menjelaskan pengertian korelasi produk momen, kita perlu mengetahui apa sih statistika itu. Statistika adalah ilmu yang mempelajari metode pengumpulan, pengolahan, analisis, dan interpretasi data. Statistika digunakan untuk mengambil kesimpulan yang akurat dan objektif tentang suatu fenomena populasi berdasarkan sampel data. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengertian korelasi produk momen. Korelasi person atau korelasi produk momen, bisa juga disebut dengan KPN, merupakan alat uji statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis asosiatif atau uji hubungan dua variabel bila datanya berskala interval atau rasio. KPM merupakan salah satu bentuk statistik parametris karena menguji data pada skala interval atau rasio. Fungsi KPM sebagai salah satu statistik inferensia adalah untuk menguji kemampuan generalisasi signifikan hasil penelitian. Adapun syarat untuk bisa menggunakan KPM selain syarat menggunakan statistik parametris, juga ada persyaratan lain, yaitu variabel independen X dan variabel Y harus berada pada skala interval atau rasio. Jenis-jenis KPM yang dapat digunakan sesuai dengan analisis. Yang pertama yaitu korelasi person. Korelasi person adalah jenis korelasi yang paling umum digunakan dan cocok untuk data yang berskala interval atau rasio. Yang kedua, korelasi Spearman. Korelasi Spearman adalah metode non-parametrik yang digunakan untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan monoton antara dua variabel. Yang ketiga, korelasi Kendall. Korelasi Kendall adalah metode non-parametrik lainnya yang mengukur kekuatan hubungan atau dua variabel ordinal. Yang keempat, korelasi Pointber-serial. Korelasi Pointber-serial digunakan ketika satu variabel adalah dikotomi atau memiliki dua kategori dan variabel lainnya adalah kontinu. Yang kelima, korelasi parsial. Korelasi parsial mengukur hubungan antara dua variabel sambil mengendalikan efek dari satu atau lebih variabel lainnya. Dan yang keenam, korelasi kanonik. Korelasi kanonik adalah teknik yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara dua set variabel multidimensi. Baiklah, di sini kita langsung saja masuk ke contoh soal, yaitu tahapan awal dengan lompat jauh disebut dengan istilah run up. Tahapan ini dilakukan dengan cara berlari, jarak run up, dan capaian lompatan. Beberapa pelompat jauh disajikan dalam tabel berikut, sehingga sudah dibedakan yang mana nilai X, yang mana nilai Y. Nah, nilai X-nya itu ada 3, 6, 9, 6, 9, yaitu jarak run up-nya. Nilai Y itu ada 150, 159, 183, 156, dan 186. Pertanyaannya itu, A. Bagaimana tingkat korelasi antara jarak run up dan capaian lompatan? B. Jelaskan besar pengaruh jarak run up terhadap capaian lompatan. Mengenai tingkat korelasi antara jarak run up dan capaian lompatan, kita perlu memasuki langkah-langkah penyelesaiannya. Langkah pertama, menentukan variabel bebas dan variabel terikat. Gunanya apa? Biar data-data di tabel ini kita bisa tentukan nih yang mana data X, yang mana data Y. Variabel bebas ini adalah variabel yang berpengaruh. Tentu di sini yang berpengaruh adalah jarak run up-nya sehingga menjadi variabel bebas. Dan variabel terikatnya adalah Y. Selanjutnya, langkah kedua, menentukan nilai koefisien korelasi R. Rumusnya yaitu N kali sigma X kali Y dikurang sigma X sigma Y per N sigma X kuadrat dikurang sigma X pangkat 2 dikali N sigma Y kuadrat dikurang sigma Y pangkat 2. Nah, sehingga ada beberapa nilai nih yang harus kita cari, yaitu N sigma X kali Y
sigma X, sigma Y, sigma X kuadrat, sigma X pangkat 2, dan sigma Y kuadrat, serta sigma Y pangkat 2. Nah, dapat dari mana nih? Dapat dari tabel yang kita analisis di awal tadi. Nah, untuk N itu adalah jumlah data. Di sini sudah jelas, tadi ada 5 peserta, berarti kita tulis jumlah datanya 5. Kemudian, sudah ada data X, sementara di sini ada sigma X, artinya jumlah semua data variabel X-nya, berarti sigma X-nya yaitu jumlah keseluruhannya nih. Berarti 3 ditambah 6 ditambah 9 ditambah 6 ditambah 9, hasilnya 33. Di sini ada juga sigma Y. Nah, berarti nilai yang Y-nya ini kita jumlahkan semuanya untuk mencari sigmanya. Berarti 150 ditambah 159 ditambah 183 ditambah 156 ditambah 186, hasilnya 834. Nah, untuk mencari sigma X kali Y-nya itu kita kalikan data X dan data Y-nya, berarti 3 kali 150 hasilnya 450, 6 kali 159 hasilnya 954, 9 kali 183 hasilnya 1647, 6 kali 156 hasilnya 936, dan 9 kali 186 hasilnya 1647. Nah, untuk mencari sigmanya tuh kita jumlahkan seluruh yang kita cari tadi dari data X dan data Y-nya itu kita kalikan. Nah, terus kita jumlahkan, hasilnya 5661. Nah, inilah hasil sigma X dan Y-nya. Selanjutnya kita mencari X kuadrat, berarti nilai X-nya itu kita kuadratkan. Nah, nilai 3 ini kita kuadratkan, berarti hasilnya 9. Kemudian ada 6, berarti kita kuadratkan jadi 36, dan seterusnya. 9 hasilnya 81, 6 hasilnya 36, 9 hasilnya 81. Hasil sigma dari X kuadrat adalah 243. Yang terakhir sigma Y kuadrat, berarti yang kita kuadratkan nilai di kolom Y. 150 kuadrat hasilnya 22.500. 159 kuadrat hasilnya 25.281. 183 kuadrat hasilnya 33.489. 156 kuadrat hasilnya 24.336. 186 kuadrat hasilnya 34.596. Yang diminta sigma Y kuadrat, berarti jumlahkan semuanya, hasilnya 140.202. Sehingga semua nilai-nilai yang kita butuhkan dalam rumusnya sudah ketemu nih hasilnya, tinggal kita substitusikan ke dalam rumus. 5 dikali sigma X kali Y, 5661 dikurang sigma X, berarti 33, dikali sigma Y-nya 834 akar N, berarti N-nya 5, sigma X kuadratnya 243 dikurang sigma X kuadrat 33, kita kuadratkan. Nah, dikali akar 5 sigma Y kuadrat 1402 dikurang sigma Y pangkat 2, nilai sigma Y-nya kita pangkatkan, yaitu 834 pangkat 2. Setelah semua dimasukkan, tinggal kita selesaikan. Akar 5 kali 5.661 hasilnya 28.305 dikurang 33 dikali 834 hasilnya 27.522. Akar 5 dikali 243 hasilnya 1215, kemudian dikurang 33 kuadrat, berarti 33 dikali 33 1089 dikali akar
akar 5 dikali 150.202 hasilnya 700.010 dikurang 834 pangkat 2 berarti 695.556. Kemudian 28.305 dikurang 27.522 hasilnya 783. 1.215 dikurang 1.089 hasilnya 126 dikali 140.202 dikurang 695.556 hasilnya 5.454. Kemudian kita jabarkan lagi yang di atas. 126 akar 126, di sini kita jabarkan nilainya. Hasilnya 11,22 dikali akar 5.454, kita tentukan nilai akarnya yaitu 73,85. Kemudian kita kalikan 11,22 dikali 73,85, hasilnya 828,59. Sehingga jika 783 dibagi dengan 828,59 diperoleh hasilnya 0,944. Nah, di sini kita ambil 3 angka di belakang koma tanpa pembulatan. Nah, itulah hasilnya. Nilai R-nya 0,944. Setelah dapat nilai R-nya, maka kita lihat tabelnya ini. Karena nilai koefisien korelasinya itu 0,944, berarti dia berada interval sehingga tingkat korelasinya kita katakan di sini sangat kuat. Yang B, seberapa besar pengaruh jarak run up terhadap capaian lompatan? Koefisien determinasi yaitu R besar kuadrat. Caranya gimana? Kita tinggal pangkat 2 kan nilai koefisien korelasinya, kemudian dikali 100% karena di sini besar pengaruh nih. Koefisien determinasi biasanya nih dalam bentuk persen. Berarti tinggal kita masukkan nih R-nya 0,944 dipangkat 2 kan baru dikalikan 100. Hasilnya 89,11%. Cukup besar pengaruhnya. Jadi, pengaruh jarak run up terhadap capaian lompatan sebesar 89,11%, sedangkan pengaruh variabel lain hanya sebesar 10,89%. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini dapat dimengerti. Lebih dan kurang saya meminta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.